Selamat sore teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini kita akan bertemu lagi dalam IG Live ya bersama dengan Bentara Kampus untuk bisa berbincang-bincang dengan topik yang tentunya sangat menarik sekali ya. Dan perkenalkan, nama saya Nadia Zipora. Saya adalah mahasiswi Bentara Kampus Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Anastasia Satrio, untuk sama-sama membahas satu topik yang tentu hari ini, Ibu Anastasia Satrio. Oke. Halo teman-teman semuanya yang sudah join. Kita akan menunggu narasumber kita dulu ya. Oke. Halo. Oke, halo Ibu Anas. Tapi sepertinya gambarnya belum terlihat, Wah, Bu. gambarnya ya. Iya. Tunggu. Halo teman-teman semua yang sedang menyapa. Selamat datang ya. Oke, kita invite kembali. Oke. Halo. Halo Ibu Anastasia. Oke, Mm-mm. Hai. gimana Ibu kabarnya hari ini, Ibu Kabarnya Anas? hari ini lumayan hektik karena saya praktek dari pagi dari jam 10. Tadi baru selesai jam 2-an ya gitu. Oke, Terus istirahat sebentar, self care, nanti kita bahas pentingnya self care, terus ke sini. Jadi ini agak berantakan rambutnya. masih sangat cantik sekali Bu hari ini. Nah, mungkin selamat datang juga ya teman-teman yang udah join bersama kita. Hari ini kita akan kembali bincang-bincang nih dengan topik yang menarik sekali. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ya narasumber kita hari ini, Ibu Anastasia Satrio, MPSI Psikolog. Ya, beliau adalah dosen di Bentara Kampus Program Studi Bimbingan dan Konseling, juga adalah seorang psikolog anak dan remaja, juga mental health advisor gitu ya Bu ya, di bidang Mm-mm. kesehatan mental, yang juga followersnya sudah 100k lebih mungkin ya di Instagram. Nah, hari ini topiknya menarik sekali ya Ibu Anas ya, yang Mm-mm. diangkat yaitu transforming anxiety to resilience ya. Nah, mungkin untuk memulai pembicaraan kita hari ini, saya pengen bridgingnya nih di salah satu hal yang lagi hot nih Bu, Mm-mm. akhir-akhir ini, yaitu dirilisnya film Inside Out 2. Jadi karena ini Mm-mm. sangat relate dengan topik kita hari ini, mungkin boleh ya Bu, kita memulainya dengan sedikit membahas film ini, ya Bu Anas. Nah, Boleh banget. nah ini kita bukan mau spoiler ya buat teman-teman yang belum nonton. Jadi ini bukan spoiler, kita hanya mau bahas satu karakter emosi yang dimunculkan di film Inside Out 2 ini, yaitu Mm-mm. anxiety. Nah, ini jadi Mm-mm. pembicaraan yang lagi banyak sekali ya Bu dibicarakan, baik di sosial media ataupun mungkin di lingkungan pertemanan saya pribadi ya, Mm-mm. anxiety gitu ya. Nah, menurut Ibu Ana sendiri yang juga sudah menonton filmnya, gimana nih Bu, pandangan atau pendapat Ibu Anas tentang representasi karakter emosi anxiety ini di film Mm-mm. Inside Out 2? Iya, kalau mengenai anxiety di film Inside Out 2, buat saya pribadi sebagai penonton tuh amazed banget ya. Soalnya figur karakternya itu bener-bener kayak mukanya apa gigi dia kayak kelihatan, terus kayak yang menarik banget tuh yang rambutnya aut-autan gitu Iya, loh. Awalnya saya pikir tuh kayak bebek gitu pas belum nonton.
Tapi itu kayak relate nggak sih buat teman-teman, buat Nadia juga gitu ya, buat teman-teman yang nonton live Instagram ini. Kadang kalau kita lagi cemas tuh kan rambutnya udah out-outan, terus kita udah kayak gitu ya. Ya, Jadi kayak si tokoh anxiety ini dan semua tokoh emosi yang lain di film Inside Out itu benar-benar dibuat dari hasil riset mendalam dan kerjasama multidisiplin ya antara researcher peneliti di bidang psikologi, kesehatan mental dan juga orang-orang yang jago desain untuk membuat animasi gitu ya. Jadi itu kayaknya keren banget. Jadi kalau tentang anxiety di film itu menurut saya tuh bagus banget ya cara penggambarannya, relate banget. Terus dia juga yang penting untuk kita sama-sama pahami itu kan memahami pesan-pesan dari setiap emosi. Dan di film itu disampaikan dengan sangat tepat dan bagus gitu ya. Saya sangat approve gitu bahwa dia bilang tuh si anxiety bilang aku tuh cuma pengen ngelindungi kamu ya, gitu kan, melindungi Riley dan demikian juga manfaat atau kegunaan anxiety buat kita semua sebenarnya tuh dia pengen ngelindungin kita cuman kadang suka berlebihan mengenali situasinya kalau anak-anak zaman sekarang nih Nadia kalau saya ketemu klien-klien umur 10-11 tahun mereka udah bilang aku tuh overthinking miss kayak ya. gitu jadi anak-anak preteen sekarang pun udah paham tentang overthinking anxiety ini gitu jadi penting juga nanti kita belajar memahami anxiety ini di balik pesan dia pengen membuat kita merasa aman, tapi kok kita jadi nggak nyaman ya, jadi gelisah, terus kita jadi cemas dan kaitannya dengan kesehatan mental, saya nggak tahu teman-teman udah tahu atau belum, tapi eh, kecemasan yang terus-menerus, intens terus-menerus, itu udah deket sama depresi Hmm. gitu. Jadi kalau kita berlatih mengelola kecemasan lebih baik, itu adalah bentuk preventif atau pencegahan dari kondisi depresi. Sebaliknya juga gitu buat teman-teman yang mengalami depresi atau pelan-pelan pulih dari fase depresi. Depresi juga ada range atau rentangnya ya, ada depresi ringan, depresi sedang, depresi berat. Begitu ada pemulihan dari depresi, nggak langsung biasa-biasa aja. Begitu pemulihan dari depresi, begitu energinya lebih ada, nggak sedrop waktu depresi, itu yang muncul berikutnya anxiety gitu. Itu juga waktu itu saya baru tahu ketika saya sendiri mengalami kondisi depresi, terus saya konsultasi ke psikiater, saya tanya, "Dok, kok saya jadinya malah cemas, tapi sekarang energi saya udah lebih ada nih," gitu. Oh iya, emang kalau orang pemulihan dari depresi itu cemas dulu. Oh gitu. Jadi ada Google Map-nya gitu ya. Ada track-nya gitu dulu baru kembali ke kondisi biasa aja. Kurang lebih itu sih Nadia. Kalau Nadia apa yang menarik nih tentang anxiety dari film Inside Out 2? Iya, menurut saya juga menarik banget ya, Bu. Karena saya juga nonton yang pertama gitu ya, yang ketika Mm-mm. si anak-anak lah ya mungkin ya, Mm-mm. karakter-karakter emosinya itu mungkin emosi dasar gitu ya, belum yang terlalu Mm-mm. complicated. Nah, tapi di Inside Out 2 ini karakternya itu udah muncul yang banyak sekali yang mungkin complicated ya. Dan Mm-mm. salah satu quotes mungkin ya, atau kata atau kutipan yang saya dapat tuh dia bilang ketika kita udah dewasa kita we feel less joy gitu dan itu langsung menohok ya juga ya kayak kecenderungan Mm-mm. waktu kita mulai dewasa itu kebanyakan ya anxious gitu dan ya Mm-mm. tadi yang seperti yang Ibu Anas bilang ada masa anxiety itu membantu gitu ya karena saya kita Mm-mm. prepare for the worst misalnya tapi Mm-mm. nggak jarang anxiety bikin kita jadinya kewalahan gitu ya Ibu Mm-mm. Anas mungkin insight yang saya dapat sih seperti itu kali ya, Ibu Anas. Mm-mm. Dari film Inside Out 2 ini. Wah, menarik sekali. Nah, Bu Anas, jadi tadi saya nangkap dari Bu Anas bahwa sebenarnya anxiety itu punya peran gitu ya Mm-mm. dalam kehidupan individu. Nah, tapi yang mungkin kita perlu perhatikan kalau dia sudah cukup mengganggu gitu ya. Nah, Mm-mm. Bu Anas boleh nggak Bu dijelaskan gitu, apa sih perbedaan dari kecemasan yang masih normal sama Mm-mm. kecemasan yang kita perlu perhatian khusus nih tentang kecemasan ini? Mungkin Bu Anas bisa kasih pendapat. Oke, terima kasih Nadia buat pertanyaannya. Jadi, kecemasan itu adalah emosi wajar yang boleh dialami semua manusia.
Dan kalau pentingnya kita belajar, aku suka bikin hashtag kenal emosi kalau di apa namanya sosial media itu karena sebuah ajakan untuk kita mengenali termometer emosi. Ini saya sebagai dosen juga sering cerita ke teman-teman di prodi bimbingan konseling atau konseling terapan bahwa kita penting nih mengenali termometer emosi dari skala 1 sampai 10. Salah satunya yang hari ini kita bahas itu adalah anxiety, cemas gitu. Jadi teman-teman bisa tarik nafas ke diri. Terus sadari dari skala 1 sampai 10 seberapa intens ya emosi cemas yang sedang kita alami. Cemas yang wajar itu kalau dirasa dalam intensitas skala tadi tuh cemas yang wajar adalah skala 3, 4, 5 lah gitu ya. 5 tuh 6 dikit juga nggak apa-apa. Tapi kalau intensitas cemasnya udah di 7, 8, 9, 10 dan intensitasnya tinggi nih. Terus kita lihat juga durasinya Nadia. Durasi kamu cemas intens itu berapa lama? Biasanya kalau dalam perspektif kesehatan mental, kita pakai apa namanya? Durasinya tuh 2 minggu. 2 minggu berturut-turut cemasnya tinggi terus gitu ya. Terus tadi intensitasnya tinggi dan biasanya begitu emosi apapun ya yang hari ini kita bahas tuh cemas, tapi semua emosi yang kerasa intens itu tuh ada sensasi tubuhnya ya teman-teman. Jadi misalnya untuk emosi cemas mungkin orang bisa sharing juga ya kalau ngerasain emosi yang intens cemas itu sensasi apa aja sih yang kerasa di tubuh? Kalau saya tipenya dulu tuh tangannya basah. Terus deg-degan ya, kayak jantungnya lebih berasa gitu, duk 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 gitu. Terus ada yang sesek nafas kalau di film Inside Out tuh panic attack yang dimunculkan di film itu bagian dari cemas yang terlalu tinggi, terlalu intens gitu kan. Terus juga ada yang suka sakit kepala atau sakit leher belakang sini gitu ya. Selain mesti cek kolesterol, bisa juga cek jangan-jangan tuh kecemasan tinggi lagi muncul gitu ya. Atau ini sobat-sobat yang suka sakit asam lambung kalau lagi cemas dan banyak apa namanya banyak tugas kalau mahasiswa lagi masa UAS gitu ya. Jadi asam lambungnya bisa naik gitu atau lagi kerja. Jadi itu yang perlu kita sadari bahwa ketika kecemasannya sudah terlalu intens skalanya dari 1 sampai 10 dia udah 7, 8, 9 bahkan 10 satu. Yang kedua durasinya lebih dari 2 minggu berturut-turut dia tinggi terus nih gitu. Tapi kalau kalau tadi kita bahas sedikit soal panic attack jangan nunggu 2 minggu. Kalau udah intens berapa menit aja rasanya tuh udah nggak kuat napas ya gitu. Jadi harus lihat juga intensitasnya. Lalu biasanya dalam perspektif kesehatan mental kita akan selalu melihat ketika cemasnya lagi tinggi, seberapa sih ini mengganggu fungsi hidup kita sehari-hari. Fungsi hidup tuh bahasa gampangnya tuh seberapa sih ini ganggu kehidupan kamu sehari-hari nih. Yang biasanya kamu bisa bangun pagi berenergi, kamu bisa pergi kuliah, bisa pergi kerja, bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan di rumah atau keluar rumah. Tapi gara-gara cemasnya tinggi nih, mau keluar rumah atau takut banget rasanya, ngerasa takutnya nggak wajar, atau kayak mau presentasi doang, ada orang-orang yang cemasnya tinggi kan, jadi mau presentasi tuh kayak dipanggil pengadilan rasanya gitu cemasnya. Nah itu yang eh, realitanya apa, terus cemasnya lebih tinggi, nah itu pentingnya untuk kita kenali. Cemas yang wajar itu adalah cemas yang, jadi gini, cemas itu akan muncul ketika kita ngerasa menghadapi situasi yang baru, yang nggak familiar, atau yang ketiga kita ngerasa nggak aman gitu. Jadi ketika situasi yang baru, misalnya saya minggu kemarin tuh baru pertama kali ikut trekking gitu, dengan pemahaman bahwa saya itu keseimbangan tubuhnya kurang gitu. Jadi saya agak cemas tuh pas mau pergi. Nah saya tuh dengan memahami, oh ya makna dari cemas itu ketika menghadapi situasi yang baru dan merasa tidak aman, saya ngerti, oh wajar nih saya cemas karena saya nggak familiar buat trekking. Dan ini saya tahu saya tuh nggak aman karena jalanannya kan nggak lurus gitu. Nah, terus saya tarik nafas, terus kita bisa tanya, berlatih ya, kalau nggak biasa tuh sangat wajar, berarti nanya ke diri, kira-kira hal apa yang bisa saya lakukan untuk membantu saya ngerasa lebih enakan. Saya juga waktu hari Sabtu malam itu mau pergi trekking cemas, saya bertanya ke diri saya sendiri, apa ya yang bisa membantu saya ngerasa lebih enakan, terus skala intensitasnya berapa, gitu. Skala intensitas yang wajar tadi ya skala 5 atau 6 untuk kegiatan trekking gitu. Kalau misalnya orang misalnya mau lahiran atau mau operasi cemasnya 9, 8 ya wajar juga ya karena itu hal yang apa namanya menyangkut nyawanya gitu. Tapi kalau cemasnya terlalu tinggi untuk sekedar presentasi atau keluar rumah kita udah mulai take notice bahwa oh ini kayaknya intens tinggi atau
cukup tinggi ya gitu. Karena kalau kita pakai istilahnya berlebihan, kan itu berlebihan buat kita yang nggak ngalamin. Makanya kalau cemas ini tuh ada kaitannya sama kalau teman-teman dengar adalah fobia ya. Ada teman saya tuh fobia ketinggian atau fobia naik pesawat terbang. Kalau buat kita yang nggak punya fobia, kita anggapnya tuh lebay banget sih cemas naik tangga atau naik jembatan penyeberangan atau lebay banget sih nggak berani naik pesawat terbang. Tapi kan buat yang ngalamin real buat dia nggak berlebihan, buat dia emang intensitas cemasnya tinggi banget gitu. Nah jadi pentingnya untuk mengenali itu dan wajar nggak ya untuk situasi ini gitu. Jadi memang perlu banyak melatih namanya tadi kenal emosi supaya kita lama-lama paham bahwa oh ini tuh adalah kecemasan wajar untuk situasi yang menakutkan, menegangkan. Tapi tadi seperti termometer, kalau kita kayak demam, kan selalu kalau kita ke dokter ya ditanya nih demamnya udah berapa hari, udah berapa lama, udah minum obat apa aja, udah turun belum gitu. Sama cemas juga gitu. Cemasnya intensitasnya berapa, udah berapa hari kayak gini atau berapa lama. Terus kamu udah ngelakuin apa aja untuk menurunkan kecemasannya. Terus cemasnya turun nggak? Nah, semakin dia mengarah pada kondisi yang wajar, begitu kita kenali termometer emosinya, terus kita entah macam-macam ya, itu bisa topik another live Instagram tuh bahas tentang cara-cara self care emosi. Bagaimana kalau kita merasakan cemas yang tinggi tuh ngapain aja sih yang ngebantu gitu. Nah, tadi kayak saya tadi kebetulan lagi ada klien umur berapa tadi? 8 tahun. Kalau dia ngerasain emosi yang intens, yang dilakukan adalah peluk bonekanya yang berbulu. Itu membantu menurunkan kecemasan versi anak 8 tahun. Nah, teman-teman silahkan nih di umur teman-teman masing-masing, silahkan cari beberapa hal untuk ngebantu kita mengelola kecemasan. Kalau dengan melakukan hal itu, misalnya kalau saya tuh terbantu banget jalan kaki, minum air putih, breathing, dan tadi mengenali emosinya atau kalau ada waktu journaling gitu. Kalau udah kayak gitu terus nafas lagi berkurang, oh berarti ini cemasnya masih cemas yang tarafnya wajar ya, yang normal tadi gitu. Tapi kalau saya udah ngelakuin beragam cara untuk mengelola kecemasan saya dengan cara-cara saya tahu nih, misalnya saya juga suka pakai essential oil gitu ya. Saya udah jalan olahraga, cemasnya nggak hilang-hilang. Oke, berarti ini cemasnya lebih tinggi dari biasanya. Kurang lebih gitu sih Nat gambarannya. Oke, oke Bu. Berarti ketika kita mau lihat level kecemasan kita, kita harus tahu intensitasnya berapa waktu. Mm-mm. Kemudian ada nggak ya gejala-gejala fisik yang kita alami ya. Sebagai sobat Mm-mm. asam Iya. saya bisa relate asam lambung ini karena telat makan atau karena saya lagi banyak Betul. banyak ternyata beda gitu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, dari penjelasan, oh ini tadi ada yang bilang lucu banget itu ya anak yang menghilangkan anxiety dengan memeluk bonekanya. Gaby bilang lucu banget. Mm-mm. Nah, Ibu Anas, seperti tadi yang Ibu bilang ya, setiap kali ketemu dengan anak-anak remaja bilangnya lagi overthinking Mm-mm. atau kalau sekarang tuh di sosial media bahkan ada yang bilang siang makan nasi kalau malam anxiety gitu Bu. Oh gitu Lucu ya, banget iya, iya, bener banget. ya. Saya pernah lihat juga. Jadi kayak ini sepertinya anxiety atau kecemasan itu very common gitu ya. Menurut Mm-mm. pendapat Bu Anas, bisa nggak Bu dijelaskan kenapa sih masalah kecemasan atau gangguan kecemasan ini tuh paling umum dialami, Mm-mm. samping gangguan-gangguan emosi lainnya gitu, Bu Anas? Mm-mm. Iya, jadi dari penelitian secara global dari WHO, dari penelitian-penelitian dunia, tonton juga bisa googling sendiri kecemasan yang tinggi. Jadi kecemasan itu tuh semua isu kesehatan mental tuh spektrum, range gitu ya. Jadi hari ini kita bahas kecemasan. Jadi misalnya ada kecemasan yang wajar tadi, ada yang di sini kecemasan tinggi, high anxiety, yang di sini tuh gangguan kecemasan di ujung sana mulai gejala depresi gitu ya. Nah, dalam range ini kecemasan itu adalah hal yang paling umum secara dunia nih teman-teman. Mayoritas orang itu gangguan kesehatan mental yang paling mengganggu tuh gangguan kecemasan. Jadi sebenarnya kita tuh bagian dari mayoritas ya kalau orang itu punya kecemasan tinggi. Cuman kan bukan berarti oh iya saya emang punya anxiety disorder terus kita nggak ngapa-ngapain. Soalnya buat teman-teman yang udah ngerasain kecemasan tuh nggak nyaman banget. Kita pengen kecemasan kita tuh justru bisa biasa-biasa aja kayak orang lain atau tadi kalau udah habis cemas tinggi bisa turunnya tuh bisa kebiasa ajanya lagi tuh bertahap tuh berangsur-angsur membaik ya. Kalau cemasnya tinggi terus tuh nggak enak menjalani hidup kayak gitu. Nah, apa namanya? Kenapa kecemasan bisa menjadi yang paling tinggi ya Nadia ya? Pertanyaannya tadi itu ya.
bener. Heeh. Kecemasan jadi gangguan yang paling tinggi karena hidup di zaman dunia modern ini banyak sekali hal-hal yang terjadi itu kan di luar kontrol kita, perubahannya sangat cepat, istilahnya VUCA ya, VUCA zaman sekarang tuh hidupnya tuh everything tuh volatil yang kita tahu berapa bulan lalu sekarang berubah. Terus unexpected ya, banyak hal tuh di luar perkiraan kita gitu ya. Kalau anak-anak suka bercanda kan di luar perkiraan BMKG nih gitu ya. Kok bisa ada kejadian kayak gini gitu ya. Terus juga ketika kita merasa banyak perubahan-perubahan terjadi dan juga dengan perkembangan digital, dunia digital itu kan membuat kita ngebandingin dirinya bukan cuma sama sekedar adik kakak di rumah, ngebandingin sama temen di lingkungan tetangga neighborhood kita atau di sekolah, tapi kan kita bandinginnya kok orang di Korea bisa kayak gitu ya? Kok orang di Amerika, di Eropa kayak gitu ya? Gitu. Jadi gimana kita nggak makin cemas karena yang dibandinginnya tuh terlalu banyak gitu. Jadi tapi bukan soal salah dunia luarnya ya, tapi bagaimana justru kenapa juga di zaman sekarang isu kesehatan mental nih makin banyak diperdengarkan, dibergaung gitu ya, makin seksi istilahnya. Karena ya makin di luarnya perubahannya cepat dan mengacaukan dan bikin kita cemas, berarti secara internal kita mesti berlatih cara-cara mengelola kecemasan dengan lebih baik, termasuk di Bentara Kampus bagaimana kami sebagai pendidikan tinggi memberikan pendidikan vokasi diploma dalam membantu teman-teman bisa belajar menjadi namanya konselor para profesional di bidang kesehatan mental atau konseling. Karena nanti ke depannya terutama dalam konteks Indonesia, kita itu terbatas sekali jumlah kehadiran psikiater dan psikolog klinis. Hanya ada psikolog klinis itu hanya ada 2.500-an psikolog klinis satu Indonesia. Psikiater juga sekitar 3.000, 4.000 psikiater satu Indonesia yang 275 juta penduduk. Sehingga kemudian ini saya sendiri sudah mengikuti arahan seminarnya waktu itu dari Dirjen Kementerian Kesehatan di area penanganan kesehatan jiwa gitu, bahwa kedepannya pemerintah Indonesia sendiri akan membuat pelayanan kesehatan mental lebih berbasis komunitas daripada hanya di rumah sakit gitu. Kalau rumah sakit kan memang misalnya itu otoritasnya psikiater, ada beberapa psikolog klinis juga praktik di rumah sakit. Kalau saya praktek di klinik gitu. Nah, tapi saya doang sebagai psikolog, psikiater doang tuh nggak cukup buat Indonesia, apalagi dengan isu kecemasan yang makin meningkat. Kita butuh di layer berikutnya di bawah, bukan di bawah ya, yang membantu kita tadi adalah kayak buat P3K-nya, buat kondisi-kondisi cemas-cemas yang tinggi belum sampai yang gangguan, itu adalah konselor para profesional di bidang konseling atau kesehatan mental yang bisa nanti membantu bagaimana ya kalau ada kecemasan yang terjadi di komunitas, di teman-teman atau di apa namanya sekolah atau dimanapun kita berada di organisasi teman-teman berada itu konselor para profesional di bidang konseling ini yang akan bisa membantu gitu. Jadi kebayang ya kalau nanti ke depannya orang-orang makin sadar soal kesehatan mental, makin tahu saya mengalami anxiety yang tinggi nih. Dan tadi ya jumlah ketersediaan psikolog klinis dan psikiater terbatas, maka penting sekali ada namanya konselor para profesional ini. Di mana di dunia luar negeri itu ya para profesional ini juga sudah diakui sebagai profesi sendiri gitu karena hal-hal kayak gini penting untuk bisa dibantu kasarnya bukan kasarnya gampangnya gini kalau isu-isu kecemasan bisa dibantu sama konselor para profesional sehingga kerjaan saya sebagai psikolog klinis saya nanganin yang lebih beratnya lagi nih misalnya yang udah ada suicidal thought gitu ya yang self harmnya cukup berat tapi yang untuk cemas-cemas sehari-hari tadi cara-cara self care melatih tools-tools untuk mengelola kecemasan itu konselor para profesional sangat bisa membantu sehingga akhirnya kita sebagai komunitas sebagai masyarakat Indonesia dengan lebih banyak ada konselor para profesional di bidang kesehatan mental yang memahami bagaimana membantu isu kecemasan bukan cuma disuruh sabar aja atau suruh berdoa aja tapi nggak tahu skill-skill manusiawinya kita sama-sama bisa membantu sesama diri kita dulu membantu skill-skill dan tools itu buat diri sendiri dan juga membantu orang-orang di komunitas dimanapun kita berada dan ditempatkan supaya bisa lebih tahu cara mengelola kecemasan dengan lebih baik gitu nah. Menarik banget ya Bu, profesi para profesional di bidang kesehatan mental ini ya. Di prospeknya akan sangat besar karena kesehatan mental akan berbasis komunitas ya tadi dari Betul. Ibu Anas
Nah, nanti kita akan ada penjelasan juga dari Bu Anas tentang profesi para profesional di bidang kesehatan mental ini. Tapi mungkin balik ke tema kita, Bu. Mm-mm. Transforming anxiety to resilience. Nah, Mm-mm. sebenarnya resilience itu atau kalau dalam bahasa Indonesia, Mm-mm. ketahanan itu apa ya, Bu, definisinya? Iya, iya, iya. Dan gimana sih, Bu, langkah-langkah yang kita bisa ambil untuk kita Mm. bisa ubah atau transform si anxiety ini ke resilience? Mungkin Bu Anas bisa jelaskan. Jadi itu salah satu kekocakan antara terjemahan bahasa ya, dari resilience bahasa Inggris ke bahasa Indonesia jadi ketahanan mental. Terus kalau orang Indonesia atau kalau kita dengar kata ketahanan tuh kayaknya yang kayak militer banget gitu nggak sih nuansanya gitu ya. Jadi kita perlu jelasin. Ada yang suka pakai resiliensi kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia itu tentang kelenting atau daya lenting. Nah, orang bingung lagi tuh apaan, taunya kue kelenting gitu kali ya. Jadi resiliensi itu kan bahasanya agak abstrak nih. Gampangnya gini, teman-teman. Jadi dalam mengatasi atau mengelola, karena kan kesehatan mental sama kesehatan fisik sama ya, harus dikelola tiap saat, tiap hari. Kayak kita butuh mandi tiap hari nih supaya tetap bersih kan gitu ya. Jadi kita juga butuh tahu cara yang bisa dilakukan tiap hari untuk mengelola kecemasan kita. Ya, apalagi tinggal di zaman sekarang tiap hari buka berita aja, hah, ada berita ini, hah, ada berita ini gitu ya. Nah, jadi resiliensi yang kami bahas dari Bentara Kampus di live Instagram hari ini dan menjadi campaign apa namanya campaign pendidikan tinggi di vokasi Bentara Kampus itu adalah seperti gini. Kalau bola basket tuh ngedrop ke bawah, jatuh ke bawah, dia punya daya membal lagi ya, daya lenting lagi ke atas untuk bisa balik lagi, bounce back lah istilahnya. Nah, dalam kesehatan mental, kita juga pengen membayangkan, memvisualisasi bahwa kesehatan mental nih kayak otot atau kayak orang main trampolin. Nggak apa-apa sekarang kita lagi ngedrop. Yang hari ini kita bahas tentang anxiety. Mungkin teman-teman bisa punya depresi atau kondisi-kondisi kesehatan mental lainnya gitu ya. Tapi kita tahu nih cara buat balik ke tengah ke biasa aja yang bisa menjalani hidup sehari-hari seperti apa gitu. Jadi resiliensi itu kayak aku tuh di visual kepalaku kayak tadi ya, kayak trampolin atau kayak orang main apa tuh sirkus atau akrobat gitu ya. Dia jatuh, tueng, naik lagi gitu. Dan naik laginya tuh nggak harus selalu happy loh teman-teman gitu ya. Dulu waktu aku pertama kali belajar tentang kesehatan mental, aku pikir orang yang sehat mental tuh yang selalu happy terus. Mungkin teman-teman juga punya pikiran seperti itu. Tapi sebenarnya yang kita mau tuh dalam resiliensi kesehatan mental adalah orang yang tadi kalau ngalamin situasi yang ngebuat dia jatuh, drop atau emosinya drop gitu ya, nggak berdaya atau ya isu-isu yang ngebuat kita tuh tidak bisa memaksimalkan kondisi hidup kita gitu ya, not living the best of our life. Nggak apa-apa jatuh, tapi tahu cara pelan-pelan balik ke biasanya, biasa aja. Biasa aja itu apa sih? Bisa menjalani hidup sehari-hari biasa aja, bisa beraktivitas, bisa ngerasa cukup, good enough sama diri gitu. Jadi kalau kita ngejarnya pengen happy, terang aja kayak anxiety mulu atau depresinya nggak naik-naik karena aku tuh maunya tiap hari jalan hidup tuh kayak wow this is the best day of my life, kayak tiap hari tuh pengen rasa happy-nya kayak nonton konser gitu. Tidak mungkin teman-teman gitu ya. Dan itu sering salah dipahami oleh anak-anak yang masih usia remaja, Nadia. Makanya konselor para profesional ini sangat kami encourage, kami sangat dorong untuk menemani teman-teman remaja yang otaknya lagi banyak proses perubahan, lagi banyak renovasi gitu ya, karena remaja-remaja kayak yang saya suka ketemu di sesi counseling one on one gitu ya, kayak kok jadi remaja gini banget tadi yang kata si Joy ya, kayak less happy gitu ya. Aku pengennya tuh happy terus ya, tapi hidup manusia yang biasa-biasa aja tuh ya yang berfungsi tuh biasa-biasa aja, tapi kita ada energi beraktivitas, bisa tetap fokus, bisa merasakan makna hidup dari keseharian yang biasa-biasa aja yang kita alami. Jadi itu yang pengen kita sasar. Hmm. Oh, apa metafornya itu kayak bola yang tadi Bu ya, berarti ya resilience itu ya maksudnya kayak Hmm, yang ketika di ke bawah terus dia bisa ke atas lagi, itu menarik sekali sih Bu, gambaran tentang resiliensinya gitu ya. Dan ya mm-mm. terjemahan Indonesianya ketahanan mungkin agak jadinya kurang bisa mengerti gitu, tapi gambaran dari Ya. Bu Ana bikin kita jelas sekali. Nah, Mm-mm. tentang menjadi seorang yang punya resiliensi nih Bu. Kira-kira Ibu Anas bisa berbagi nggak untuk kita semua tips and trick atau teknik dan strategi yang praktis yang kita bisa Mm-mm. gunakan nih
tadi mengelola atau supaya kita bisa mentransform anxiety itu jadi resilience. Mm-mm. Jadi, yang pertama untuk bisa mentransformasi, saya suka banget nih sama judul live Instagram hari ini karena temanya mentransformasi. Itu kalau pakai visual atau metafora tadi, teman-teman coba bayangin tuh kayak si Kung Fu Panda yang dia dapet bola chi energinya, kita dapetnya cemas, terus kita berlatih nih cara-cara transformasi supaya keluarnya jadi daya tahan mental, jadi apa tadi resiliensi gitu ya. Nah, dan ada latihan cara-cara yang bisa dilakukan karena ini manusiawi banget dan scientifically based banget gitu ya. Tidak ada takdir orang selalu cemas seumur hidup, enggak teman-teman. Kalau kita berlatih ternyata bisa karena otak kita yang memproses isu kesehatan mental tuh kayak otot. Jadi bisa kalau dilatih. Jadi semangat berlatih ya. Nah, tipsnya tuh caranya gini. Pertama, kecemasan hanya bisa mulai berangsur-angsur mereda atau kalau hilang banget buat orang-orang yang punya kecemasan tinggi kayak saya tuh nggak mungkin hilang-hilang banget gitu. Pasti dia ada, cuman tadi skalanya kita turunin. Yang pertama itu adalah untuk cemasnya bisa mereda, kita perlu mengakui dia hadir gitu. Kayak oke, saya lagi cemas nih. Sebelum saya tahu skill ini atau kalau kita tumbuh besar bersama orang tua, lingkungan yang belum paham soal kecemasan dan kesehatan mental, biasanya mereka ngajarin kita tuh dulu suruh denial ya, ditolak aja. Enggak lah, kamu tuh nggak mungkin cemas kayak gitu doang. Cuman tampil nari gitu aja kamu cemas. Kan kamu sering kayak gitu. Atau anak-anak kecil atau remaja dikasih penjelasan logis. Padahal otak mereka masih otak emosi. Kan ini otak amigdala. Jadi kalau otak emosi dikasih penjelasan logis, nggak selalu bisa membantu gitu. Apalagi usianya masih usia yang otaknya masih berkembang. Orang dewasa aja nggak semuanya bisa langsung dikasih alasan logis. Apalagi misalnya kalau ibu-ibu yang mengkhawatirkan anaknya sakit atau cemas gitu, nggak apa-apa lah kan anak kamu udah ditangani dokter, ya tapi saya tetap cemas sebagai ibunya gitu misalnya ya. Nah jadi yang pertama adalah tarik nafas, mengakui ya saya lagi cemas. Jadi salah satu skill untuk resiliensi dalam kesehatan mental adalah berlatih bisa menamai emosi dengan tepat. Karena nanti teman-teman bisa ngerasain hanya dengan bisa menamai emosinya dengan tepat, itu langsung langsung lega gitu, kayak langsung turun tensinya gitu. Kalau nggak cuman kayak gelisah, nggak tahu apa, aduh nggak tahu, nggak enak, enak ini apa? Kamu lagi cemas atau kamu lagi kecewa, lagi frustasi gitu. Jadi kenal dulu, oh ya ini cemas, oh bener-bener namanya gitu. Jadi kalau kita visualisasi gitu ya, seakan-akan emosi cemas di kepala, semua emosi kita di kepala tuh kayak, tolong dong akui saya ini apa gitu. Jadi perlu diakui nih, oh ini namanya cemas gitu. Tadi diakui namanya cemas, tarik nafas lagi, skala 1 sampai 10 seberapa intens cemasnya. Buat teman-teman yang baru melatih untuk mengenali termometer emosi, pertanyaan ini agak abstrak dan lebih susah dijawab oleh orang dewasa ternyata daripada anak-anak. Kalau anak-anak mereka kayak nggak ada beban nih buat mengenali bobot-bobot emosi. Buat orang dewasa yang nggak pernah belajar, belum pernah belajar memahami emosi, apalagi dulu kita bertumbuh cuman, ah, udahlah nggak penting emosinya ditahan aja lah gitu ya. Kita latihannya bisa dari sesederhana ini. Ini emosi cemasnya kecil, besar, kecil, sedang, atau besar gitu ya, kayak ukuran pizza. Mau beli pizzanya yang ukuran mini, moderate, atau yang big gitu ya, yang large gitu. Jadi kenalin, oh iya ini kayak ada sih cemasnya tapi sedang nih kayaknya. Misalnya gitu, whatever, apapun yang kata yang bisa mengategorisasi itu membantu sekali. Terus kita bisa lakukan cara-cara namanya self-care, yaitu self-care itu adalah melakukan hal-hal secara intensional, berkesadaran, bertujuan, mulai dari 5-10 menit per hari, 15-20 menit, 30 menit, sampai 45 menit atau 60 menit. Ini waktunya juga nggak ada yang saklek, karena tergantung ditentukan availabilitas hidup teman-teman gitu. Misalnya kalau teman-teman usianya remaja, punya cukup banyak waktu untuk diri sendiri, silahkan lakukan self-care yang bisa 15-30 menit, 45 menit, 60 menit buat diri kamu sendiri, sok atuh gitu ya. Tapi buat orang dewasa, para ibu dan bapak yang kerjanya sehari-hari banyak, banyak peran gitu ya, 10-15 menit buat diri aja udah syukur alhamdulillah. Apalagi 10 menit aja, nggak apa-apa deh, 5-10 menit juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita latihan self-care buat diri. Dan teman-teman berlatih resiliensi mengelola kesehatan mental, itu mirip kayak orang persiapan lari maraton. Pernah lihat nggak orang mau lari maraton, lagi banyak nih, Jakarta Run, apa BTN Run kemarin gitu ya. Pernah lihat nggak orang latihan maraton untuk lari 21 kilometer, dia baru latihan hari ini, dan besok bisa. Nggak ada ya. Jadi, untuk mengelola kecemasan bukan sekedar
saya lagi cemas tuh, saya udah latihan yang tadi Bu Anas bilang kok nggak turun emosinya. Memang latihannya bukan hari ini. Maka kita penting punya habit namanya self care habit, kebiasaan tiap hari, punya cara-cara self care diri 5 sampai 10 menit per hari, 15 menit, 30 menit, 20 menit atau 45 menit itu yang dicicil tiap hari. Sehingga kalau pas nanti cemasnya datang, kita udah punya tabungan self care diri. Jadi itu membantu tadi menurunkan kecemasannya lebih cepat gitu. Jadi mulai kenali gitu ya. Ada namanya 5 aspek dalam self care teman-teman gitu ya. Ada namanya physical self care. Jadi ada nggak sih hal-hal 5-10 menit per hari yang bisa kamu lakukan untuk ngebantu diri kamu connect sama diri sendiri dari segi fisik gitu ya. Ada nggak sih yang suka ngerasa hanya sekedar jalan kaki 10-15 menit itu langsung kayaknya lebih otaknya lebih jernih, perasaannya lebih lega gitu. Bahkan saya pribadi kalau pagi hari saya pasti ada, itu bagian dari self care saya yang udah tiap hari dilakukan adalah pasti jalan kaki dari 15 menit sekarang bisa 30-45 menit. Tapi kalau ada antara sesi klien, itu saya juga jalan kaki supaya turun dulu tadi segala kepenatan mendengarkan emosi orang, minum air putih terus jalan kaki. Jadi itu pun jalan kaki udah sesimpel itu. Kalau teman-teman ada waktu buat ikut kelas olahraga atau ikut YouTube olahraga yang 15 menit, 20 menit silahkan lakukan yang paling cocok buat teman-teman. You do you ya, lakukan yang paling cocok buat tiap orang. Itu self care fisik. Terus juga karena kan kita punya peribahasa di Indonesia apa ya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Mensana in corpore sano ternyata tuh penting gitu. Jadi pemulihan kecemasan, pemulihan depresi itu harus pakai aktivitas fisik juga dan nutrisi makanan gitu. Ternyata saya juga baru belajar dan mengaplikasikan ke diri 2 tahun terakhir. Kalau makan proteinnya lebih cukup, ternyata tuh asupan protein yang kita butuhkan itu 4 sampai 5 ukuran kepalan tangan kita masing-masing gitu. Nah, kalau saya sih belum nyampe 4 atau 5 ya, mungkin 3 kali ya. Dan ketika saya menambah asupan protein saya tiap hari, kecemasan saya tuh lebih terkelola, Nak. Gitu. Jadi bisa dicoba teman-teman menambahkan asupan yang proteinnya lebih banyak tuh kayak cemasnya lebih gampang berkurang. Terus buat teman-teman yang sobat-sobat cemas, apalagi asam lambung, itu penting untuk mengurangi minum minuman bergula yang zaman sekarang banyak ngetren itu. Jadi saya juga ada masa sangat suka minum kopi susu yang kekinian itu yang banyak gulanya, kecuali bikin sendiri ya, yang maksudnya dari biji kopi. Nah, kopi susu itu yang banyak gulanya, itu bakal meningkatkan kecemasan kamu, gitu. Tapi karena itu ada gulanya, kan kita udah sakau nih, udah ketergantungan. Jadi, nuruninnya juga harus pelan-pelan. Itu juga kita pelajari ketika kita jadi konselor para profesional, gimana sih cara membantu orang mengelola kecemasan. Jadi, kalau misalnya dulu saya pernah ada masa 5 hari, tiap hari berturut-turut minum kopi susu yang manis, otak saya udah craving, nggak bisa langsung oke saya totally nggak minum, itu otaknya malah nggak bisa mikir. Kita turuninnya pelan-pelan, namanya behavior modification atau modifikasi perilaku. Misalnya dari 5 hari apa namanya minum kopi susu, kita kurangin jadi 2 atau 3 hari, segitu dulu sampai 3 minggu sampai sebulan udah oke, turunin ke 1 kali seminggu, terus pakai pengganti. Misalnya, oke, pengganti saya masih butuh manis, tapi apa ya? Oh, minum air kelapa deh. Pengennya dingin, ya udah taruh kulkas dulu, gitu. Jadi harus ada pengganti seperti itu. Jadi itu yang akan nanti membantu mengelola kecemasan kita dari segi fisik, nutrisi. Terus juga misalnya self care dari segi emosi, emotional self care. Nah, apa ya emotional self care yang bisa membantu? Ya tadi salah satunya adalah belajar journaling emosi. Journaling emosi itu nggak harus nulis paragraf panjang lebar, cuma tadi notice emosinya ngerasa apa. Teman-teman sadar nggak? Dari pagi, siang, sore, malam, emosi kita tuh beragam loh, berbeda-beda gitu. Namanya apa ya emosinya? Nah itu mulai dari situ aja. Oke, pagi ini saya bangun rasanya saya masih capek ya. Terus tidurnya kemarin banyak mimpi, jadi bangun pagi hari ini rasanya agak capek atau agak cemas nanti hari ini soalnya ada janjian penting nih gitu kan. Terus kita makan pagi, sarapan pagi udah agak enak, terus bisa tarik nafas lagi, tanya ke diri, habis sarapan pagi perasaannya apa ya? Oh, biasa aja, atau oh, semangat karena mau ketemu orang atau melakukan kegiatan yang seru, bisa juga kayak gitu. Terus kenali juga 1 sampai 10 seberapa intensitas emosinya. Udah gitu, latihan kayak gitu tiap hari kayak orang belajar jalan juga, tapi ini buat pemahaman emosi kita yang perlu dilatih di otak gitu. Terus juga yang misalnya orang suka bilang daily gratitude. Kalau udah malam, hari ini apa yang bisa saya syukuri dari hari ini ya? Terus bikin kalimat-kalimat yang berterima kasih ke diri, tapi yang versi kamu. Misalnya, makasih ya
hari ini tadi udah coba jalan pagi walaupun masih nggak enak badannya, atau makasih ya udah inget minum air putih, atau teman-teman, ini hal-hal yang penting juga untuk kita orang Indonesia tuh sobat-sobat people pleaser ya. Ada nggak sih hari ini tuh kayak susah buat nolak orang, dan ketika kamu belajar lebih memahami kesehatan mental kamu, kamu justru berlatih untuk menolak orang. Walaupun mungkin di sini masih deg-degan ya. Aduh, aku diapain nih ya kalau nolak, atau perasaan-perasaan yang gak enak itu. Tapi kalau hari ini kita, oh makasih ya Hanas, kamu udah nolak ajakan itu supaya kamu bisa lebih banyak istirahat. Gitu. Jadi kan tuh apresiasi juga tuh ke diri. Nah, itu yang kita butuhin tuh untuk menjaga resiliensi kesehatan mental kita dan mengelola atau mengurangi kecemasan. Untuk feel good ke diri sendiri. Itu yang perlu dilakukan. Tadi apa? Physical, emotional self-care, spiritual self-care, apapun agama, aliran kepercayaan, tidak beragama pun juga bisa dilakukan. Jadi selalu lakukan hal-hal yang ngebuat kita connect sama siapapun yang menciptakan kita, connect sama alam, connect sama the greater power beyond us gitu ya. Dan itu bisa didapetin, ada yang terbantunya spiritual self-care tuh dari ritual beribadah, doa renungan, ada yang spiritual self care-nya tuh pergi naik gunung. Wah, ini kayaknya saya tuh cuman bagian kecil dari dunia ini. Atau ada yang spiritual self care tuh ngelakuin mengajar volunteer ke anak-anak jalanan, atau ngelakuin sedekah kayak yang aduh saya tuh cuman jadi perpanjangan tangan Tuhan atau siapapun yang menciptakan dunia ini deh, misalnya gitu. Jadi itu bisa dari physical self care, emotion self care, spiritual self care. Ada namanya personal self care, jadi lakuin hal-hal yang receh buat diri sendiri dari 5 sampai 10 menit, 10-15 menit, 20-30 menit. Personal self care tuh yang ngebantu kamu tuh me time lah, kalau orang zaman sekarang bilang tuh me time, yang bantu lega. Ada yang me time-nya tuh terbantu dengan misalnya nonton film Korea. Jadi kuncinya adalah jangan bikin kamu jadi aku pengen punya pacar kayak gitu. Itu nggak membantu self care ya. Tapi kamu abis seharian beraktivitas, kuliah ataupun kerja, jadi rileks kan, atau nonton video-video yang lucu-lucu gitu. Ada juga yang personal self care-nya tuh dari makanan juga ya, tekstur-tekstur makan saya tuh kalau butuh self care tuh butuh tekstur yang gemoy gitu ya, kayak misalnya makan mochi itu kayak rilis gitu, atau pakai tekstur baju di rumah yang bahannya dasternya tuh enak gitu, atau spray yang bahannya enak sudah, wah ini self care aku gitu. Atau yang tipenya suka aroma, baik dari aroma sabun yang dipakai yang rasanya soothing gitu ya, yang bikin tenang, atau aroma-aroma lain, atau apa namanya dari lampu gitu ya. Ada nggak sih yang kalau tinggalnya di Jakarta, kalau kita naik MRT atau Transjakarta terus lihat lampu tuh kayak nongkrong aja bentar gitu, 5 menit 10 menit, rasanya saya masih punya kekuatan menjalani hari ini, atau istirahat untuk besok bangun lagi gitu. Jadi kita cari personal self care yang receh versi kita, dan tuh tiap orang beda-beda. You do you, lakukan yang cocok buat kita. Yang kelima itu adalah professional self care. Jadi kalau buat teman-teman yang masih sekolah atau kuliah, yaitu hobi itu penting banget buat self care kita. Tapi tadi proporsi waktunya, kalau nggak kan nanti keterusan ya. Sama kalau yang apa namanya yang sudah usia dewasa, professional self care itu adalah hal-hal yang kita lakukan untuk mengembangkan diri kita secara profesi kita. Profesi itu ya mungkin ada pekerjaan, tapi maksudnya misalnya ada teman-teman yang sukanya tuh bertanam gitu, terus ikut workshop tentang gimana sih bisa memelihara tanaman lebih baik lagi, atau yang sukanya melihara binatang. Jadi professional self care tuh bagian dari diri kita, dari hobi kita, kemampuan kita, hal-hal yang ability, kemampuan kita yang pengen kita tingkatin, itu penting untuk merasa berdaya gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya ibu rumah tangga atau kerjaannya sehari-hari hanya mengurus caregiver gitu ya untuk orang lain, itu professional self care adalah bagian penting untuk bisa ngelola kecemasan, karena kita butuh tetap porsi ngelakuin sesuatu tuh hanya untuk diri kita, bukan buat orang lain gitu. Dan itu di luar job desk lain di hidup ini, tetap harus ada kayak kita nyiremin bagian di nurture diri kita tentang aku dan kesukaanku gitu. Itu sih Nat. Oke. Berarti tadi kalau saya bisa simpulkan, teknik-tekniknya yang pertama harus acknowledge ya, acknowledge Mm-mm. emosinya. Pas saat ini saya lagi ngerasa cemas gitu ya. Terus yang kedua ada self care gitu Bu ya, ada Mm-mm. physical, emotional, spiritual, personal dan profesional. Wah, Mm-mm. sangat juga ya tadi Mm-mm. contoh yang diberikan sama Ibu Anas. Nah, mungkin tadi Mm-mm. kita mau bahas juga nih Bu tentang profesi para profesional di bidang kesehatan.
mental yang juga menjadi salah satu visi di Bentara kampus juga ya Bu ya, di mana akan menciptakan para profesional di bidang kesehatan mental yang akan membantu juga ya kesehatan mental di Indonesia secara khususnya. Nah, Mm-mm. mungkin Mas boleh jelaskan juga nggak Bu, gimana nih Bu peran dari tenaga para profesional ini untuk membantu individu yang mengalami kecemasan dan bagaimana kita mau bantu nih. Saya kan nanti bakal jadi calon tenaga Mm-mm. para profesional. Gimana sih kita bisa bantu individu yang mengalami kecemasan ini supaya dia juga bisa punya resiliensi gitu Bu. Mm-mm. Jadi peran konselor para profesional tadi itu kalau teman-teman belum familiar, ini istilah baru ya. Kalau belum familiar tuh ada istilah namanya ada medis, ada paramedis gitu. Jadi ini adalah ada profesional, ada para profesional untuk konseling. Karena di Bentara kampus ini adalah pendidikan vokasi, jadi kami itu benar-benar selain memberikan pemahaman, tapi mungkin nanti Nadia bisa cerita sebagai mahasiswa gitu ya. Kita tuh berusaha melatih mahasiswa tuh punya kemampuan-kemampuan praktikal dan tuh nggak tiba-tiba ntar di akhir dari setiap semester tuh pasti ada pelatihan praktikal. Kayak tadi yang teman-teman dengar bagaimana saya bisa menceritakan cara-cara self care itu kan udah praktikal ya, ibaratnya nutup Instagram ini langsung tahu harus dilakuinnya apa. Nah kita tuh butuh orang-orang kayak gitu karena kalau cuma bisa menganalisa atau cuman oh iya memang kecemasan adalah hal yang umum dialami terus waktu dunia itu harus ngapain. Nah, para profesional konselor itu dilatih memang punya skill-skill untuk bisa membantu mengelola isu-isu kesehatan mental yang levelnya masih ringan ya, gitu. Jadi cemas, tapi ringan menurut siapa ya? Buat saya sih cemas itu tuh nggak enak ya gitu. Tapi punya skillnya lah, punya skillnya. Karena saya pribadi dulu waktu saya kuliah sampai S2 pun gitu ya, itu lebih banyak belajarnya tuh tentang diagnosa, assessment, tapi nggak belajar teknik konseling gitu. Teman-teman sekaligus ini refleksi pribadi ya. Teman-teman ada nggak yang pernah ngalamin konseling ke psikolog dan psikolognya menurut teman-teman nggak jago skill konselingnya? Karena emang kuliahnya tuh nggak diajarin skill konseling gitu. Jadi saya pribadi harus mengalami juga sebagai klien bagaimana rasanya konseling yang enak, yang nyaman tuh seperti apa sih. Lalu saya juga berlatih dengan supervisor, mentor gitu ya. Konseling tuh kayak gimana. Ada juga kan profesi konselor juga gitu. Jadi buat saya penting banget sih punya kemampuan skill yang memang bisa kita pertanggungjawabin dan yang ngebantu orang gitu. Dalam para profesional konselor di Bentara kampus, selain skill counseling, kita juga ajarin pendekatan-pendekatan namanya therapeutic play gitu ya, cara menggunakan permainan atau teknik-teknik relaksasi yang emang ngebantu orang karena kan kita tuh di lapangan atau di kehidupan sehari-hari ya pengennya ketemu tuh terbantu gitu ya Bang, bukan cuma sekedar oh ya bagus penjelasannya gitu. Terus harus ngapain? Nanti malam saya nggak bisa tidur lagi, cemas lagi, mesti ngapain gitu loh. Jadi kemampuan untuk skillnya itu yang penting untuk dimiliki sehingga memang dosen-dosen pengajar di Bentara kampus itu adalah orang-orang yang memang S2 tapi praktek juga gitu. Karena kalau di dunia psikologi ada orang-orang yang jadi dosen tapi nggak praktek gitu. Kalau ini justru karena pengalaman prakteknya maka dijadikan dosen di Bentara kampus karena kita butuhin tuh kemampuan praktikalnya. Apalagi tadi mengingat nanti kondisi Indonesia kita makin banyak butuh bantuan dalam mengatasi isu-isu kesehatan mental. Nah, yang ringan-ringan, yang sedang dikit-dikit gitu ya, bukan sampai berat, itu kan butuh bantuan para profesional konselor gitu. Jadi itu yang bisa saya ceritakan bagaimana kita di Indonesia butuh kamu-kamu yang tertarik buat jadi konselor para profesional di bidang konseling atau kesehatan mental dengan apa namanya menjanjikan bahwa kami akan memberikan pelatihan atau memberikan kegiatan-kegiatan praktikal namun juga perlu pemahaman yang nanti Nadia bisa cerita kenapa tugas-tugas kuliahnya ada yang suruh bikin paper juga gitu tapi juga kita berlatih juga untuk apa namanya melakukan sesi-sesi konseling memberikan permainan yang bisa membantu isu emosi orang termasuk kita juga berlatih mengelola kecemasan dan emosi kita sendiri gitu karena hanya dari pengalaman kita melatih diri kita dan berproses untuk mengelola emosi diri sendiri kita juga jadi lebih bisa memberikan pengalaman ya dan pemahaman buat orang lain karena kita semua manusia jadi semua orang pasti tidak terhindarkan dari mengalami beragam isu emosi isu kesehatan mental dan tadi bisa kok tahu cara pulih dan meningkatkan resiliensinya kita gitu. Kalau dari Nadia gimana nih Nat? So far dari pengalaman kuliah sampai 4 semester ini jadi tinggal 2 semester lagi ya kalau di Bentara kampus pendidikan vokasi itu 6 semester aja teman-teman jadi Nadia ini udah
lebih dari 50% lah ya mengalami kuliah. Menurut Nadia, apa nih pengalaman yang bisa dibagikan ketika berkuliah untuk menuju menjadi konselor para profesional ini? Mhm. Iya Bu, kalau saya bisa sharing sih memang tadi benar ya kata Ibu Anas bahwa para dosen di Bentara Kampus itu, mmm, profesional di bidangnya tidak hanya, punya ilmunya aja tapi juga prakteknya juga. Jadi kita di semester pertama dan kedua itu memang kita, banyak sekali belajar teori ya gitu ya dan juga tentang pengenalan diri itu yang sangat penting. Kita banyak sekali teori-teori tentang mungkin kepribadian, basic-basic teori psikologi gitu ya Bu di semester awal-awal. Jadinya kita benar-benar ngerti banget lah gitu secara teorinya. Dan bahkan tadi yang Ibu Anas bilang mengerti diri sendiri dulu nih, Hmm. bantu diri sebelum kita mau terjun sebagai tenaga para profesional. Nah, itu menurut saya bagus sekali di ketika kita semester-semester awal itu banyak banget menggali tentang diri, banyak ya menangis lah, kayak banyak drama Hmm. untuk bisa mengenal diri gitu ya di semester-semester awal. Nah, di semester mulai semester 3 ke 4 itu bener banget ya Bu, kita belajar banyak sekali praktikal. Bahkan kita role play, konseling Hmm. langsung sama teman dan itu awal-awal sih bener-bener bingung banget sih Bu, maksudnya Hmm. wah, kita terjun langsung untuk ya meskipun mungkin permasalahan kliennya itu fiktif gitu ya, tapi Hmm. kita kita berperan secara profesional di dalam role play itu gitu. Kita seperti benar-benar terjun langsung gitu ke lapangan dalam setiap role play yang kita lakukan gitu. Dan Hmm. di dalam pembelajaran juga kita dikasih banyak tools ternyata Hmm. yang kita bisa Hmm. gunakan ya. Dan dalam konseling ini kita nggak hanya mungkin bisa ngobrol atau iya wawancara gitu ya, tapi kita juga diperkenalkan dengan banyak tools, salah satunya bermain dan juga arts gitu ya Bu ya di semester ini Hmm. kita prakteknya benar-benar menyenangkan sekali. Saya Hmm. sebagai yang menjalani jadi terasa ada therapeutic healingnya buat diri Hmm. saya sendiri karena Hmm. saya mengalami gitu ya Iya. gimana tuh bermain dan juga art ini ternyata bisa loh bantu gitu dan udah ngerasakan, udah ngalami sendiri gitu. Nah, ini yang Hmm. menurut saya bagus sekali sih Bu Anas dari pengalaman saya dan ya look forward ya 2 semester Hmm. lagi akan ada hal-hal baru lagi pasti yang akan dipelajari gitu. Dan Hmm. juga Bu Anas ya yang jadi salah satu dosen di prodi bimbingan dan konseling yang banyak banget mempelajari praktikal lah dari kelas-kelasnya Bu Anas gitu. Nah, Hmm. iya gitu Bu Anas dari saya. Sebenarnya hari ini teman-teman banyak sekali menanyakan berbagai pertanyaan nih Bu Anas di Hmm. sini. Nanti mungkin karena waktu kita terbatas hari ini ya, Hmm. mungkin kita ambil satu pertanyaan kali ya Bu Anas Boleh. yang relate dengan topik kita hari ini. Tadi saya ada baca ada satu Hmm. pertanyaan cukup relate dari atas nama ini sebentar. Ibu Hilda ya. Jadi bertanya Bu Anas, apa kalau udah sering mengalami panic attack, kita tetap akan merasa tiba-tiba panic attack walau kita merasa Hmm. oh sedang baik-baik aja, padahal sedang Hmm. tidak yang terlalu dipikirkan. Nah, padahal Hmm. sudah biasa saya me time, meninggalkan Hmm. anak suami. Kadang sampai susah sekali nafas, badan gemetar, keringat dingin. Ah, mungkin Hmm. mau coba untuk menjawab. Iya, terima kasih Bu Hilda untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk panic attack itu memang adalah kondisi yang urgent dan butuh dibantu oleh profesional ya di bidang kesehatan mental. Saya sayangnya nggak ada informasi apakah Bu Hilda cukup rutin untuk konseling atau enggak. Karena kalau kita memang punya riwayat kecemasan tinggi atau pernah panic attack, menurut saya itu kayak kita secara kesehatan fisik tuh punya riwayat asma. Kan asma itu bisa nggak kambuh ya, bisa lagi baik-baik aja, tapi kan suatu saat misalnya kita kecapean atau apa tiba-tiba kambuh, jadi butuh maintenance ya, pengelolaan.
Jadi saya selalu percaya kalau untuk menjaga resiliensi kesehatan mental kita butuh di maintain, butuh dikelola gitu. Jadi sangat saya sarankan ibu tetap punya konseling yang rutin ya, entah sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Kalau lagi nggak urgent ya sebulan sekali, 2 bulan sekali, untuk mengelola kondisi bahwa saya ini punya riwayat panic attack. Karena kalau nggak dikelola, ibaratnya pipa nggak pernah dibersihin, tahu-tahu satu hari dia panic attack tuh nakutin ya buat yang ngalamin gitu. Jadi please untuk terus ada maintenance seperti itu. Apakah mungkin terjadi kayak gitu yang seperti Ibu ceritain? Sangat mungkin gitu. Jadi penting sekali maintenance. Saya pun bagian dari tadi self care-nya adalah juga secara rutin konseling ke profesional gitu ya untuk bisa mengelola kondisi saya yang saya punya riwayat kecemasan tinggi, pernah ngalamin 2 kali depresi. Jadi itu penting untuk dikelola supaya kita masih bisa menjalani hidup dengan baik-baik aja dan kalau ada turbulensi hidup udah bouncing back-nya lagi tuh lebih lebih cepat gitu. Jadi bagian kalau sampai panic attack karena saya sendiri sehari-hari tuh psikolog klinis anak dan remaja, kalau panic attack dialami orang dewasa, mungkin saya akan refer ke psikolog dewasa. Karena saya pribadi tidak capable untuk menangani untuk apa namanya kondisi dewasa. Tapi tadi untuk maintenance-nya atau kayak buat temen diskusi ngobrol tuh salah satunya kok konselor para profesional bisa bantu karena mereka fokusnya di tools-nya. Mirip kayak kalau kita ke kesehatan fisik tuh kayak kita butuh fisioterapis ya. Tapi yang ngebantu evaluasi dokter rehab medik. Tapi tiap minggu kita ketemu fisioterapi kan nggak selalu butuh ketemu dokter rehab medik ya. Nah, konselor para profesional tuh seperti itu. Kalau untuk, Bu, udah coba tools ini belum untuk ngelola cemas atau ngelola panik? Oh ya, kita coba dulu, nanti kita evaluasi minggu depan ya. Itu sama konselor para profesional bisa. Tapi ketika panik attack muncul, atau untuk diagnosa-diagnosa itu biasanya ketemu sama mungkin psikolog dewasa atau psikiater yang menangani orang dewasa gitu. Tapi tadi maintenance tuh penting. Jadi semua isu kesehatan mental apapun kondisinya yang membantu kita bisa terus menjalani hidup, bukan cuma surviving ya, bukan cuma survive tapi pengennya apa? Thriving ya, tetap bisa menjalani the best of our life. Pengelolaan tuh penting banget dan kadang kita butuh temen atau orang lain yang ngebantu kita namanya accountable ya, membantu menemani perjalanan kita. Nah, itu salah satunya adalah konselor para profesional yang bisa membantu menemani kita. Oke. Oke. Well, terima kasih Bu Anas akan jawaban dari pertanyaannya ya. Maafkan kita teman-teman tidak semua pertanyaan bisa dijawab pada sesi hari ini. Semoga nanti bisa terjawab di sesi IG Live kita berikutnya ya. Dan Amin. berikutnya. Jadi nantikan IG Live kita di Bentar Kampus. Nah, mungkin karena waktu sudah menunjukkan 16.28 berarti wow, 1 jam kita sudah berbicara. Nggak terasa, thank you banget Ibu Anas untuk Sama-sama. hari ini tentang transforming anxiety to resilience dan juga peran dari konselor para profesional ya dalam menangani kesehatan mental. Semoga teman-teman yang tertarik juga bisa nih dapat gambaran secara jelas tentang profesi ini gitu ya, Miss Anas. Dan yang mungkin buat teman-teman semuanya juga terima kasih yang sudah join. Semoga bermanfaat pembicaraan kita pada sore hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Ana. Sehat selalu. Sama-sama. Semuanya. Wah.